Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang ada di tengah-tengah kami. Kami tahu di mana ada hadirat-Mu, di sana ada kehidupan. Di mana ada hadirat-Mu, di sana ada kebebasan. Di mana ada hadirat-Mu, di sana ada satu kesembuhan. Lord, we ask that you make it easy for us this morning. Easy to deliver your word, easy to understand your word. We ask that you open our eyes of understanding that we may see beyond the natural into the supernatural, beyond the now into that which is to come. We ask that you open our ears to hear not the voice of a man, but the Holy Spirit tugging at our hearts. We ask that you open our hearts so that we do not miss out any part of your word. Tapi semua akan ditabur di tanah yang baik, yang akan menghasilkan buah, yang akan membawa kami supaya kami bisa berlari sampai ke garis akhir pertandingan ini. Bapa, terima kasih. Roh Kudus datang, ajar kami dalam nama Yesus. Amin. Pagi ini saya akan melihat bersama saudara di kitab Yakobus yang ada. Kita bisa lihat ke kitab Yakobus pasal 1. Bulan lalu kita sudah mendengar banyak tentang ketekunan, penderitaan. Bulan ini kita masuk ke tema Living a Life of Readiness. Ready to welcome our Lord Jesus. Ready to face all that's ahead. Alkitab mencatat menjelang kedatangan Tuhan Yesus, hari-hari akan semakin jahat. Keadaan akan menjadi semakin sulit, maka tujuan kami atau tugas kami sebagai hamba Tuhan di tempat ini adalah untuk mempersiapkan jemaat supaya kita semua kuat dan kita bisa menghabisi pertandingan kita dengan baik. Seperti kata Paulus, Yakobus 1, kita akan baca dalam ayat yang ke-2. Judul dari khotbah saya pagi ini adalah Peirasmos. Pernah dengar? Peirasmos. Kata bersama saya, Peirasmos. Don't forget that word, because it's important. And because I'm going to use it ulang-ulang supaya kita bisa mengerti. Dalam Yakobus 1 ayat yang kedua, Yakobus berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Sebagai suatu apa? Kebahagiaan. Satu sukacita, satu keuntungan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Okay? Dalam terjemahan aslinya, perkataan jatuh itu kurang enak, karena itu memiliki konotatif negatif. Udah jatuh. Okay? Tapi dalam terjemahan asli itu adalah apabila kamu diperhadapkan, Perhadapkan. Sorry, leave it on for me there. Dan terjemahan asli bukan berbagai-bagai pencobaan, tapi dalam berbagai-bagai peirasmos. Okay? Jadi saya terjemahin sekali lagi dengan benar. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu diperhadapkan dengan berbagai peirasmos. Perkataan peirasmos itu adalah perkataan Yunani yang memiliki arti dalam bahasa Inggris itu trials. Ya, jadi peirasmos itu adalah perkataan trials yang paling dekat yang bisa diterjemahin. Nah, peirasmos atau trials itu bisa berbentuk masalah, bisa berbentuk tantangan, atau bisa berbentuk keadaan yang tidak enak buat kita. Okay?
Dia melingkupi semua masalah, tantangan, keadaan yang tidak enak. Tentu saja tidak ada orang yang suka P. Erasmus. Betul? Tidak ada orang yang suka masalah, tidak ada orang yang suka tantangan, dan tidak ada siapapun yang suka keadaan yang tidak enak. Kerana P. Erasmus atau trial dalam bentuk apa aja buat kita gelisah, buat kita khawatir, buat kita frustasi, buat kita terbeban, buat kita tidak nyaman, bahkan buat kita kecewa. Tapi kepada jemaat Tuhan yang Dia kasihi, Yakobus berusaha untuk membawa kita kepada satu kedewasaan. Dengan menghimbau jemaat Tuhan supaya kita bisa melihat trials yang diperhadapkan kepada kita atau P. Erasmus yang diperhadapkan kepada kita dari satu sudut pandang yang tidak normal. Satu sudut pandang yang sangat bertolak belakang dengan sudut pandang biasa. Satu perspektif, satu sudut pandang yang berbeda, bahkan tidak biasa, tapi satu sudut pandang yang dewasa rohani. Berapa banyak saudara tahu bahwa Tuhan mau kita dewasa rohani? Mungkin kita baru mengenal Allah, tak apa-apa kalau sudut pandang kita lain. Tapi kalau kita tumbuh semakin tahun, semakin mengenal Allah, Tuhan mau kita dewasa. Kalau anak saya itu pakai pampers terus, saya khawatir. Tapi anak saya kalau bisa tumbuh besar, bisa dewasa, bisa mandiri, saya tahu saya sudah melakukan tugas saya dengan baik. Saudaraku, Yakobus menghimbau jemaat untuk bersukacita, untuk berbahagia, untuk menganggap satu keuntungan kalau diperhadapkan dengan masalah, tantangan, keadaan yang tidak enak. Satu sudut pandang yang kalau kami bisa mengerti dan kami bisa menerapkan, itu akan sangat membantu kita untuk jadi ready, untuk bisa membantu kita untuk menghadapi keadaan-keadaan yang tidak enak dalam kehidupan ini. Karena selagi di bumi, masalah, tantangan, keadaan yang enggak enak, keadaan yang membuat kita frustasi, yang membuat kita marah, yang membuat kita tidak sabar, yang membuat kita mau meledak, itu pasti ada. Apakah di rumah? Apakah dalam pernikahan kita? Apakah dalam keluarga kita? Apakah di tempat kerja kita? Apakah di bisnis kita? Apakah dalam perhubungan kita? Apakah dalam pergaulan kita sehari-hari? P. Erasmus itu tidak asing. Suami saya bilang, kita tidak perlu cari masalah, Dia yang mencari kita. Jadi kita harus siap. Saya selalu mengatakan, dari minta Tuhan mengambil masalah itu, lebih baik minta Tuhan kaki yang kuat untuk bisa mendaki gunung itu. Saudara tahu, saya pernah sampaikan di sini, kami gunung itu bisa mendaki. Ini ada picture ada begini. Kami gunung itu bisa mendaki gunung yang curam, yang tidak ada slope-nya, tapi bisa kita. Bukan kerana gampang, tapi kerana dia memiliki kaki yang kuat. Dia memiliki kaki yang bisa berpegang. Pada gunung yang curam. Jadi dia bisa naik ke ketinggian yang tidak bisa dicapai oleh binatang lain.
jemaat Tuhan, Yakobus berkata, anggaplah satu kebahagiaan, satu sukacita, satu keuntungan. Kerana menurut Yakobus, dari peirasmos ini atau dari trials, ada yang baik yang bisa diraih. Ada yang baik. Menurut Yakobus, kerana peirasmos inilah yang membuat kita utuh, yang membuat kita sempurna, yang membuat kita dewasa, yang membuat kita tidak kekurangan apapun di hadapan Tuhan. Saudaraku, sangat menarik bahawa dalam bahasa Cina, perkataan krisis itu adalah perkataan weiji. Kata bersama saya, weiji. Itu perkataan untuk krisis dalam bahasa Cina. Kalau kita pisahkan dua perkataan ini sangat menarik kerana weiji ini terdiri dari dua karakter Cina. Yang pertama, yang atas, itu adalah wei. Perkataan wei itu datang dari perkataan wei xian. Wei itu memiliki arti bahaya atau danger. Kata yang kedua yang perkataan wei ci itu is made of, itu perkataan ci. Perkataan ci itu dari perkataan ci hui. Ci hui itu opportunity, kesempatan. Dalam Yakobus 1 ayat 2, Yakobus menghimbau kita untuk bersukacita. Kenapa? Kerana menurut dia, peirasmos itu tidak hanya mendatangkan danger, tapi kalau disikapin, kalau dipandang dari sudut pandang yang benar, peirasmos itu bisa merupakan satu kesempatan. Saya rasa sangat tertarik kerana orang Cina purbakala bahkan mengerti bahawa hal ini. Sebuah krisis itu bisa menjadi salah satu daripada dua hal. Dia bisa merupakan bahaya untuk menghancurkan hidup kita, atau dari sisi lain dia bisa merupakan kesempatan untuk menguntungkan kita. Saudaraku, meskipun Yakobus berkata ada baik yang datang dari peirasmos, dengan kata lain, ada baik yang bisa datang dari yang tidak baik. Tapi ayat yang ke-16, perhatikan dengan baik-baik. Yakobus bilang, meskipun ada baik yang bisa datang dari yang tidak baik, dikatakan jangan sesat, jangan keliru, jangan pikir yang tidak baik itu datang dari Tuhan. Bisa mengerti ya? Ayat yang ke-17, Yakobus menjelaskan Tuhan adalah baik dan segala sesuatu yang baik itu hanya datang dari Dia. Nah, saya tanya, peirasmos itu baik enggak? Tidak baik. Siapa yang suka masalah? Masalah tidak baik. Tantangan baik enggak? Tidak. Keadaannya enak, baik enggak? Tidak. Tapi dengar, yang tidak baik belum pasti tidak bisa mendatangkan yang baik. Tapi tidak berarti bahwa yang tidak baik itu dari Tuhan. Bisa nangkap? Jangan keliru. Banyak orang keliru bahawa kerana ada baik yang bisa datang dari peirasmos, yang peirasmos itu datang daripada Tuhan atau kehendak Tuhan atau Tuhan izinkan. Sebenarnya saya enggak suka perkataan Tuhan izinkan. Sebenarnya yang terjadi dalam hidup kita bukan Tuhan yang izinkan itu kita. Maaf ya. Keputusan yang salah kerana kita tamak, kerana kita egois, kerana kita sombong, kerana kita ada musuh, kerana kita bergaul dengan orang-orang yang sudah dalam kondisi jatuh. They are there. It's not because God allowed it. They are just there. God doesn't stop it. You stop it.
Jadi itu sangat penting. Mengerti bahawa ada baik yang bisa datang dari Peri Erasmus, tapi Peri Erasmus itu bukan daripada Tuhan. You see, you need to understand that God is an opportunist. Say opportunist. Dia mengambil kesempatan. He selalu mengambil kesempatan. Tuhan selalu mengambil kesempatan agar supaya purpose-nya buat kita bisa digenapi. He works around the circumstances of our lives. He works around the people of our lives. He works around the conditions of our life. Roma 8:28 katakan, dia turut bekerja. Apakah dari dia? Roma 8:28 tidak bilang Tuhan mencipta keadaan untuk membuat kita seperti Yesus. Tapi Allah, Roma 8:28 menulis, dia turut bekerja. It means he gets involved when you invite him to. He uses the situation that is not from him because he's an opportunist. He uses every opportunity untuk menggenapi purpose-nya dalam hidup kita. Dia bisa pakai yang tidak baik untuk mendatangkan baik buat kita. Dia bisa pakai yang bertujuan untuk menjatuhkan kita untuk mengangkat kita. Dia bisa memakai yang harusnya merugikan kita untuk mendatangkan keuntungan kita. Saudaraku, dengan baik-baik, dia bisa menggunakan istri yang cerewet untuk membentuk kita. Maaf ya. Kalau disikapin dengan benar, Peri Erasmus bisa menjadi kesempatan. Opportunity for God, opportunity for you. Perhatikan, saya katakan, kalau disikapin dengan benar, si Tuhan perlu kerjasama kita. Kalau Peri Erasmus diperhadapkan kepada kita dan kita nggak bisa sikapin Peri Erasmus itu dengan benar, itu bisa menjadi danger. Tapi kalau kita bisa sikapin dengan benar, itu bisa jadi kesempatan buat kita. Anggaplah satu kebahagiaan. Kenapa? Pertama, Peri Erasmus itu adalah kesempatan untuk mukjizat. Say mukjizat. Saudaraku, kalau Anda dan saya bisa memiliki iman, Peri Erasmus bisa merupakan kesempatan untuk mukjizat. Haleluya. Saudara dengar, tanpa jalan buntu, tidak ada perlu yang kita namakan mukjizat. Tanpa suatu kekurangan atau satu kebutuhan, tidak ada yang perlu yang namanya penyediaan. Tanpa tantangan, tidak ada yang namanya victory. Betul? Tanpa Peri Erasmus, Tuhan tidak perlu bekerja. Kemandulan dari Sarah, jangan keliru. Bukan Tuhan yang membuat Sarah mandul. Mandul itu bagus tak? Kembali ke ayat 17 Yakobus 1. Hanya yang baik, yang bagus datang daripada Tuhan. Kemandulan bagus tak? Tidak. Kenapa Sarah mandul? Alam yang membuat dia mandul. Jeansnya yang membuat dia mandul. Kondisi fisik yang bisa membuat dia mandul. Jangan salah mengerti. Tapi kemandulan Sarah itu adalah kesempatan untuk Allah. Supaya seorang anak mujizat dilahirkan. Saudaraku, ancaman hebat dari Goliat
Itu bukan dibuat Tuhan. Perhatikan baik-baik. Itu bukan kesenangan buat Tuhan untuk orang yang menantang tentara Israel umatnya. Tapi ancaman dari Goliat itu merupakan satu kesempatan Tuhan untuk mendatangkan kemenangan buat Israel. Si Peirasmos itu tidak baik dan tidak bukan daripada Tuhan, tapi bisa merupakan satu kesempatan untuk mukjizat. Saudaraku pernah dengar Pak Hari cerita terus tentang Dodi Austin yang kena kanser liver. Penyakit itu bukan daripada Tuhan. Jangan salah mengerti. Penyakit bisa mendatangkan baik, tapi penyakit itu bukan daripada Tuhan. Sekali lagi, Peirasmos bisa mendatangkan baik, tapi jangan sesat, jangan keliru dengan memikirkan itu dari Tuhan. Penyakit Dodi Austin itu bukan dari Tuhan, itu kelemahan tubuhnya. Itu ada namanya sakit penyakit kerana manusia yang sudah jatuh. Sakit penyakit hadir di bumi ini. Tapi penyakit Dodi Austin itu adalah kesempatan untuk Tuhan melakukan mukjizat kesembuhan. Kerana Dodi Austin percaya dengan iman. Sekali lagi saya katakan, kalau kita bisa percaya, Peirasmos itu adalah kesempatan untuk mukjizat. Kesempatan untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan. Suami dari Dodi Austin namanya John Austin, beliau sudah meninggal. Tapi dia katakan, kalau jemaat datang kepada saya dan katakan, Pastor, I have no way out, dia nggak kasihani mereka, but he is good. Now God can work. Setiap kali adanya mukjizat, setiap kali ada jawaban doa, setiap kali ada jalan keluar, saudaraku, kita juga ada kesempatan untuk memiliki God story. You know what is God stories? God stories itu adalah pengalaman-pengalaman kita bersama Tuhan. Tanpa Peirasmos, there is no mukjizat. Tanpa mukjizat, there is no God story. Alkitab penuh dengan God story. Gara-gara dikejar oleh tentara Firaun, Musa memiliki God story. Tuhan membelah Laut Merah. Gara-gara kekeringan dan kelaparan yang melanda Israel, Ishak memiliki God story. Penyediaan Tuhan 100 kali lipat saat dia menabur di tanah yang kering. Masuk akal, menabur di tanah yang kering, yang gersang, bisa tuai 100 kali lipat. He had a God story. Gara-gara dicemburui orang, Daniel memiliki God story. Tidak dimakan oleh singa yang lapar. Saudaraku, if there was no Peirasmos, there would be no God stories. Maka Yakobus bilang, embrace. Apakah itu berarti kita cari masalah? Atau kita membuat masalah? Atau kita terus biarin keadaan tanpa melawan? No. Itu bodoh. Tapi yang dimasukkan oleh Yakobus adalah, pandanglah Peirasmos dari sudut kesempatan. Embrace it because it's part of your life. Embrace it with God because it's an opportunity for miracle. It's an opportunity for answered prayer. It's an opportunity of experience with God. It's an opportunity for God stories in your life. Saudara Pak Hari cerita terus tentang cara dia mendapat istri. Betul? Saudaraku mungkin udah dengar 100 kali, kalau saya 1000 kali.
Tapi kenapa dia ngomong terus? Because that's his God story. That's his life. Kadang-kadang saya pikir ya, kalau orang tua saya waktu saya kecil itu tidak kirim saya untuk belajar piano, mungkin hari ini saya nggak jadi istrinya Pak. Karena salah satu kriterianya kan harus main piano. It's like dongeng, but it's real. Saudara harus mengerti bahwa habis beliau berdoa untuk 4 kriteria ini dalam tahun 1988. Tahun 90 selesai sekolah Alkitab, beliau dikirim ke Dili, Timur. Tempat yang kemungkinannya kecil, sangat kecil, hampir nol pada waktu itu untuk bertemu dengan seorang calon dengan 4 kriteria. Dili pada waktu itu diperketatin sampai orang asing tidak masuk, karena waktu itu Dili itu di bawah Timur itu di bawah jajahan Indonesia. Nah, karena mereka orang Timur itu nggak senang dengan jajahan orang Indonesia, mereka berjuang untuk merdeka. Dan karena hal itu, supaya berita tentang Timur itu nggak keluar sedunia dan nggak didengar PBB, Indonesia putusin untuk supaya tidak ada orang asing yang bisa masuk ke Timur tanpa izin khusus. Maka beliau harus ambil paspor saya. Sekarang tahu ceritanya ya. Siapa yang mau kasih paspor saya? Dia ambil paspor saya, dia bisa tahu umur saya karena harus lapor. Saudara harus tahu bahwa Timur itu dengan habis berdoa untuk 4 kriteria ini, dia ditugaskan di Timur itu seperti dia menantang ketidakmungkinan. Kalau beliau tinggal di tempat wisata, kalau beliau tinggal di kota yang besar, kalau beliau adalah orang businessman yang sering travel, his prayer is no big deal. Tapi karena dia bertugas di sini, 4 kriteria ini menjadi ketidakmungkinan. That's why he got his God story. Ada pendeta yang bilang, Pak Hari seperti katak yang merindukan bulan ya. Setiap apa patah? Katak merindukan bulan. Menantang ketidakmungkinan. Pak Arifin selalu bilang, Har, upah kamu mau ke Dili, itu adalah istrimu. He's God's story. I have God's stories too. Karena saya melewati Peirasmos bersama-sama. Tuhan, you and I have God's stories to tell today. Because of the battles we have fought with God. Because of the difficult times we have come through with God. Because of the Peirasmos we have faced with God. Saudaraku, God's stories are important. Itu penting sekali. Karena itu merupakan batu-batu peringatan dalam hidup kita. Waktu Neil Armstrong sampai ke bulan, dia nancapnya bendera Amerika atas bulan sebagai satu peringatan kita sudah sampai di sana. God's stories itu adalah milestones. Itu adalah batu-batu peringatan yang penting dalam hidup kita. Yang kedua, Peirasmos adalah kesempatan untuk kita teruji. Saya teruji. Saudaraku, setiap Peirasmos dalam kehidupan kita adalah kesempatan untuk Tuhan menguji kita. Menguji apa? Menguji iman kita, menguji karakter kita.
Alkitab mencatat, Abraham sampai janji Tuhan digenapi dalam kehidupannya, firman Tuhan menguji imannya. Katanya percaya, tapi belum teruji. Iman yang sesungguhnya adalah ketekunan, teguh saat jawaban ditunda. Adalah ketekunan teguh waktu dilanda badai taufan. Sepertinya tidak menuju ke sana. Saudaraku, Greg Erasmus memberi peluang bagi Tuhan, bukan saja untuk menguji iman kita, tapi juga untuk menguji karakter kita. Saudaraku, seringkali kita pikir diri kita kuat. Kita pikir diri kita baik. Kita pikir diri kita rendah hati. Saudaraku, setiap kali kita diperlakukan dengan tidak adil, respon kita diuji Tuhan. Setiap kali kita dikecewakan, respon kita diuji Tuhan. Setiap kali kita digosipin, respon kita diuji Tuhan. Saya sering gurau sama Bahari. Dia bilang kalau kita nggak lolos, ujian itu datang terus menerus sampai kita lolos. Pernah di sekolah, kalau nggak lulus, nggak naik kelas. Lewat Perry Erasmus, bukan saja Tuhan bisa menguji kita, tapi Tuhan bisa menunjukkan pada kita what we are made of, what is really in the inside of us. Sometimes we are not as strong as we think. We are not as faithful as we think. We are not as kind. We are not as patient as we think. Seringkali kita pikir diri kita kuat sampai kita diperhadapkan dengan badai taufan. Seringkali kita pikir kita ada iman sehingga kita diperhadapkan dengan satu gunung. Sering kita pikir diri kita baik sehingga kita diperhadapkan dengan orang yang menyebalkan. Saudaraku, sebuah Saul itu tidak teruji kekuatannya di laut yang tenang. Saul bisa diuji kekuatannya hanya di tengah-tengah badai taufan. Ada seorang misionaris yang terkenal lama, hidupnya sudah meninggal, namanya Watchman Nee, kalau pernah dengar, China. He was a missionary to China. Satu hari dia lagi naik di dalam kereta sama seorang missionary yang muda, yang baru menginjak ke China untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, saat itu China itu masih di bawah komunis. Ketat sekali, pernah dengar ya, untuk bawa Alkitab masuk saat itu sangat sulit. Nah di kereta itu, waktu lagi berjalan, tiba-tiba itu ada goncangan. Karena melewati satu pergunungan. Itu ada goncangan yang hebat. Dan Watchman Nee menatap misionaris muda ini. Dikatakan, akan ada kesulitan. Akan ada tekanan. There will be hardships. There will be difficulties. There will be pressure in China. But he says, listen. Dia ambil sebuah cawan yang penuh dengan air. Dan dia katakan, the pressure, the hardships, the difficulties will only shake out what is inside of you. Kalau ditekan, yang keluar apa? Yang ada di dalam. Erasmus berguna
untuk menunjukkan kepada kita apa yang ada di dalam diri kita. Saudaraku, yang membangun Titanic, kapal Titanic, ini dengan bangga katakan, Titanic ini tidak bisa ditenggelamkan. Bahkan Tuhan sendiri tidak bisa tenggelamkan Titanic ini, karena dia dibuat dengan bahan yang kokoh, yang kuat, yang mahal, yang paling bagus. Yang pembangun Titanic ini yang dia tidak ketahui adalah belum teruji. Hanya pelayaran yang pertama Titanic itu sudah tenggelam. Anybody can claim you are strong. I can claim myself good. I can claim myself ada iman. I can claim myself humble. Tapi hanya Erasmus yang bisa menunjukkan kepada saya apakah saya sesungguhnya begitu. Kerana dengan tekanan, dengan keadaan yang tidak enak, dengan keadaan yang membawa frustasi, annoying people, dia bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam diri kita. Saudaraku, Erasmus itu ada specialty-nya, specializes in opening our eyes. Yang ketiga, Erasmus itu adalah kesempatan untuk kita bisa tumbuh dalam karakter Kristus. Saudara tahu, sifat dan pribadi manusia habis kejatuhan Adam itu semua menjadi jelek. Kita tidak perlu belajar menjadi jelek. Kita lahir dalam kejelekan. Kita lahir dengan benih dosa yang membuat kita jelek. The fallen nature is egoist, jelek, selfish, proud, greedy, self-centered. This fallen nature says, I don't need God. Saudaraku, tidak ada yang baik dalam manusia menurutnya. Kejadian pasal 6 ayat ke-5. Yang Tuhan lihat di dalam manusia hanya kedurhakaan, hanya yang tidak baik, pikirannya kotor terus, egois terus, tekan satu sama lain terus. Saudaraku, waktu kita lahir baru, yang lahir baru itu bukan daging kita. Yang lahir baru itu roh kita. Roh kita diperbaharui. Tapi masalahnya, kita masih tinggal di dalam tubuh daging ini. Dan karena kita tinggal di dalam tubuh daging ini yang penuh dengan nafsu, yang penuh dengan kesombongan, yang penuh dengan kedagingan, kita belum terlepas. There is a struggle. Manusia daging itu bisa dikikis lewat Erasmus. Dalam Galatia 5 ada 9 buah roh. Buah roh itu merupakan karakter Kristus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan hati, kesabaran, penguasaan diri, kelemah lembutan. Satu hari ada anak yang lucu, anak dari Freddy sama Eva, yang datang kepada saya, Auntie Tammy, I want to sing you a song. Dia mulai nyanyi saya satu lagu tentang 9 buah roh ini. Habis nyanyi dia bilang saya, Auntie Tammy, there are 9 fruit of the spirit. Actually 1, tapi there are 9 character. Tapi dia bilang, Auntie Tammy, saya hanya memiliki 7. Saya bilang, oh gitu. Yang kamu gak miliki itu apa? Dia bilang, saya gak memiliki kesabaran. Dan saya tidak memiliki penguasaan diri. Saya bilang, oh ya? Tapi iya. Setiap kali saya lapar, saya marah sekali. Saya gak sabar. Saya tidak menguasai diri. Orang tuanya ada di sini. Mereka bisa bersaksi. Saudaraku, buah roh itu hanya bisa dikembangkan dalam kehidupan kita
waktu kita memakai buah roh itu dalam situasi yang memerlukannya. Patience can only grow when you face a situation making you impatient. When you practice patience. Setiap kali kita memakai kesabaran dalam kondisi yang membuat kita tidak sabar, dalam kondisi yang memprovokasi kita, tapi kita tetap mempraktik kesabaran, saudaraku, buah roh kesabaran itu grow. It's growing. Say, when I use it, it grows. Say, when I use it, it grows. Saudaraku, kalau tidak ada istri yang cerewet, tidak ada kesempatan untuk Anda mempraktik kesabaran. Kalau nggak ada orang yang menyebarkan dalam hidup kita, tidak ada kesempatan untuk kita mempraktik penguasaan diri. Ada orang ya membuat kita ada enggak? Atau saya sendiri? Kalau tidak ada orang yang membuat kita tunggu dan tunggu. Kalau tidak ada orang yang slow dalam kehidupan kita, tidak ada kesempatan mempraktik kesabaran. Tidak ada kesempatan mempraktik penguasaan diri. Kalau tidak ada orang yang melakukan jahat pada kita, tidak ada kesempatan untuk kita membalas kejahatan dan kebaikan. Opportunity. Peirasmus. Tidak enak, tidak baik, bukan daripada Tuhan, tapi merupakan satu kesempatan untuk kita. Kesempatan untuk ada pengalaman bersama Allah. Kesempatan untuk teruji. Kesempatan untuk kikis kesombongan saya, ketidaksabaran saya, ketidakbaikan saya, egois saya, kesombongan saya itu bisa dikikis. Perlu dikikis. Karena manusia daging itu masih kuat. Practice makes perfect. Pernah dengar? Latihan membuat sempurna. Kali ini saya sabar. Besok dipertemukan dengan satu kondisi yang membuat saya tidak sabar. It gets easier. It gets easier because practice makes perfect. When I use it, it grows. Saudaraku, ayat Ibrani 5 ayat 8 in English, Ben, please. In Hebrews 5 verse 8, itu bicara tentang Yesus. It says, though Jesus was a son, yet he what? Learned. Yet he learned obedience through the things which he suffered. He learned obedience through the things he suffered. He learned to love when he suffered unlovable people. He learned forgiveness when he suffered ill treatment. He learned patience when he suffered annoying people. He learned self-control when others made him angry. He learned goodness when he repaid evil with good. Yang climax itu waktu dia bergantung di kayu salib. Meskipun dia tidak bersalah, mereka yang bersalah, tapi dia katakan, Tuhan, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. It was an opportunity for him to learn obedience, learn the fruit of the Spirit. He learned obedience through, bukan good times, through the things he suffered. Through Peirasmus. Through Peirasmus. Number 4. Peirasmus itu adalah satu kesempatan untuk kita mendekat pada Tuhan. Saudaraku, sifat manusia itu tidak mencari Tuhan selagi semua baik.
Maaf, tidak seharusnya terjadi, tapi kenyataannya saudara dan saya. Kadang-kadang problem, masalah, kadang yang gak enak, tantangan, itu bisa drive kita ke Tuhan. Lalu ada juga yang karena Erasmus mereka menjauh dari Tuhan karena tidak mengerti. Gara-gara Erasmus masalah, mereka menjauh dari Tuhan. It's a choice. Tapi Erasmus adalah kesempatan untuk mencari wajah Allah, untuk mencari jawaban, untuk mencari jalan keluar, untuk mencari kemampuan Tuhan. Saudaraku, seringkali kita minta sign yang spektakuler dari Tuhan untuk sesuatu yang kita tidak tahu, yang harus kita putusin. Kita minta tanda, kita minta nubuat, kita minta. Saya pernah dulu bilang, ya Tuhan, kalau Pak Hari itu calon saya kehendakmu, Tuhan harus nulis di langit, Hari Pujo itu adalah calonmu. Because I was not sure. Because I was afraid. Kehidupannya tidak gampang. Saya diminta pindah ke Timur. Saya dipindah untuk tidak ada jaminan. Orang menikahnya gampang. Saya menikah, saya hitung-hitungan. Saya pikir ulang lagi. Kalau hanya untuk ketampanan Pak Hari, ya nggak cukup. Beliau memang tampan. Kejar banyak perempuan dulu kecil. Tapi it's not enough. It's not enough. Sampai saya mendekat pada Tuhan. You see, if God give you an answer through signs, itu jawaban top. Satu kali. Tapi karena Anda tidak diberikan jawaban dan Anda bisa menanggapi dengan mendekat pada Tuhan, mencari wajah Tuhan, mencari dan berdoa, saudaraku, Anda tidak hanya menemukan jawaban yang Anda perlu, tapi Anda menemukan kepuasan yang datang dari dirinya. See, He give you the answer through one sign. That's it. That's all. Titik. But if through your need you can be driven to seek after God, to seek His face, He has given you satisfaction that you can menikmati ulang. Saudaraku, banyak dari kita di sini suka travel, bukan? Saya lihat anak-anak di sini suka travel. Kami juga dikasih kesempatan Tuhan untuk bisa travel sedikit. Tapi saudaraku, saya dah keliling banyak tempat, tapi kepuasan yang saya dapat tidak ada bandingannya dengan kepuasan yang saya dapat in my room, on my knees, in His presence. Erasmus itu adalah kesempatan untuk kita bisa mendekat pada Tuhan. Saudaraku tahu, air panas yang sama itu bisa mengeraskan telur, betul? Atau bisa melembutkan wortel. Dua efek, dua dampak yang lain. Saudaraku, Erasmus, masalah yang sama itu bisa memiliki dampak yang berbeda pada dua orang yang menanggapinya, yang memandang dari sudut yang berbeda. Apakah masalah itu mengeraskan hati kita, marah dengan Tuhan, menjauh daripada Tuhan, tersinggung dengan Tuhan, atau masalah dan Erasmus itu bisa menghancurkan hati kita untuk mencari kembali wajah Tuhan, untuk mendekat kembali pada Tuhan.
Saudaraku, dalam Yesaya, dengan cepat, Yesaya pasal 6. Saya akan cerita latar belakang. Yesaya ini adalah hidup di zamannya Raja Uzia. Raja Uzia adalah raja yang sangat hebat, yang sangat terkagum, yang sangat disukai, yang sangat hebat pada zaman Israel. Semua mengeluh-elukan Raja Uzia. Dalam Yesaya 6 pasal 1 dikatakan, on the day that King Uzziah died. Bisa tayangkan, Ben? Yesaya 6. Dalam tahun matinya Raja Uzziah. Pada waktu Uzziah mati, Israel itu rasa kehilangan. Termasuk Yesaya. Yesaya hilang arah, hilang tempat andalan, hilang pengharapannya. Tapi ayat yang pertama katakan, pada tahun, on the day, on the year that King Uzziah died, aku melihat Tuhan. Baik Erasmus bisa berguna untuk kita mendekat kepada Tuhan kalau disikapi dengan benar. Yang kelima, Baik Erasmus yang terakhir. Kita selalu suka poin yang terakhir. Yang kelima, Erasmus adalah kesempatan untuk mengembangkan otot-otot rohani. Saudaraku, otot badan kita tidak tumbuh di tempat tidur, tapi otot tubuh kita itu dikembangkan waktu kita work out. Betul? Saat work, otot-otot rohani dikembangkan waktu kita menghadapi, kita bertahan, dan kita mengalahkan. Erasmus adalah kesempatan untuk memakan imanmu, untuk memakan nama Yesus. Struggles sering create strength. Seorang anak yang tumbuh besar tanpa perjuangan, daya juangnya sedikit. Saya bisa katakan anak yang miskin itu daya juangnya jauh lebih daripada anak yang semua disediakan bagi dia waktu dia lahir. Kata berjuang, kata kesulitan, kata merintis, karena nggak pernah struggle dalam hidupnya. Karena otot rohani itu penting. Kalau kita baca dalam 1 Samuel 17, Daud katakan, saya bisa mengalahkan Goliat. Itu bukan langsung, tapi karena waktu dia menjadi gembala di padang gurun, waktu dia lagi gembalakan domba-dombanya, dia katakan, waktu beruang datang, aku robek mulutnya bersama Tuhan. Waktu singa datang, aku membunuh dia bersama Tuhan. Tuhan yang menolong saya merobek mulut dan membunuh beruang dan singa itu. Tuhan yang akan menolong saya menjatuhkan Goliat ini. See, his faith did not just suddenly grow big. He had to build a thought, so that when he faced Goliath, he was ready. Baik Erasmus dalam kehidupan kita berguna untuk membina iman, untuk membangun otot-otot supaya kita bisa menghadapi yang ada di depan. Saudaraku, maaf, tapi saya orangnya sulit minum air. Sulit. Dari kecil saya nggak suka minum air. Sulit. Kadang-kadang satu hari bisa lewat saya hanya minum 1 gelas, 2 gelas. Coba bayangkan. Nah, dari tahun lalu ada satu suara, dan saya percaya itu Roh Kudus yang bilang, Tem, minum air. Tem, minum air. Saya, ya.
Tapi saya tidak lakukan. Dan minum air. Okey. Tapi saya tidak lakukan. Karena saya pikir selama ini saya juga tidak minum banyak air. Okey aja. It's okay. I didn't take it seriously. Tapi suara itu datang terus. Dan minum air. Tidak lakukan. Sampai saya percaya Tuhan pakai. Anak saya bilang, Mam, minum air. Okey. Mam, minum air. Okey. Tapi saya tidak lakukan. Saudara tahu, Roh Kudus selalu berusaha untuk mencegah. Mencegah yang jelek dalam kehidupan kita. Mencegah penderitaan dari sisi lain. Saudara tahu kemarin minggu ini, maaf, waktu saya mau buang air kecil, sakit. Saya baca itu, kayaknya kemungkinan UTI, urinary tract infection. Awalnya saya gelisah, jangan-jangan ini. Itu kan pertama yang masuk ke pikiran kita, Tuhan. Tapi tiba-tiba ada roh yang bangkit dalam diri saya. Ini kesempatan untuk memakai nama Yesus, kesempatan untuk mempraktikkan imanmu. So every time I pee, I say in the name of Jesus. Clear in the name of Jesus. Every root cause of this pain, go. Every bacteria, die. You see, Erasmus adalah kesempatan untuk kita bangun otot. Saudaraku, bisa satu cerita lagi? Bisa ya? Waktu saya pertama kali menikah dengan Pak Hari, saya takut sekali dengan kurang keuangan. Bukan karena beliau tidak menjamin saya, tapi saya lihat rekeningnya. Rekeningnya selalu cukup untuk 1 bulan. Berapa? 1 month. Ya, minta saya hidup begini, saya selama hidup saya itu nggak pernah tahu kebutuhan keuangan. Tidak pernah struggle, selalu cukup, lebih dari cukup karena orang tua saya selalu membiayai saya. Nah, waktu menikah dengan Pak Hari, saya khawatir. Saya bilang dia, I made him promise. Saya bisa berdiri, tapi promise me at least 1 year. Aku bisa kembali ke Kuala Lumpur. Tapi Tuhan, saudara tahu, Tuhan tidak pernah mengecewakan iman orang percaya. Dia say, okay, once. But you know the first year I was married, tahun pertama aku menikah, saya kembali ke Kuala Lumpur 3 kali. Saya takut waktu itu. Saya banyak petualang pokoknya dalam keuangan sama Pak Hari. Selalu udah di ujung saya udah gelisah. Dia tenang aja. Ada penyediaan. But it's helped me. Saya cerita lucu sedikit ini ya. Waktu saya mau menikah, saya udah berdoa dan saya tahu ini yang harus kamu nikah. Saya bilang pada Tuhan, tapi dia tidak ada uang. Terus Roh Kudus bilang, tapi dia ada iman. Terus saya ngomong lagi, Tuhan, tapi kulitnya hitam. Roh Kudus bicara, tapi tampan. Tuhan, bahasa Inggrisnya pas-pasan, gak terlalu bagus. Roh Kudus bilang, tapi bahasa roh dia masuk. Sebab Roh Kudus selalu membela kehendaknya. Tuhan, dia bukan warga orang Malaysia. Roh Kudus bilang, tapi dia warga surga.
how we got married. Conclusion, Pak Erasmus itu bisa berupa kesempatan. Saudaraku, saya belum selesai cerita. Takut mukjizat finance. Tapi saya mau bersaksi, tidak ada satu hari selama 28 tahun saya menikah, saya tidak pernah mengalami namanya kekurangan. Saudaraku, datanglah umur anak saya itu masuk kuliah. Anak saya yang pertama, saya pernah cerita mau ke doktorat. Cerita dia mau ke doktorat. Sebagai mom, pasti kita mau yang terbaik untuk anak kita. Sebagai mom, pasti kita mau yang dimimpikan oleh anak kita. Tapi dalam pikiran saya mulai hitung-hitungan lagi. Saya cek, saya cari info untuk belajar kedokteran di Singapura. Dia diterima dalam graduate entry, berarti dia harus selesai S1 dulu, baru bisa masuk kedokteran S2 di Duke NUS. Untuk S1-nya, biayanya 80.000 Singapura dolar total 4 tahun. Betul ya, Pak Santoso ya, sekitar itu. Tapi untuk kedokterannya, untuk status PR, dia harus bayar 250.000 Singapura dolar. Total 330.000 untuk dia selesaikan kedokterannya. Saudaraku, jangan bilang 330.000, 100.000 aja nggak ada. Takut nggak? Gelisah nggak? Khawatir nggak? Frustasi nggak? Yes. Pak Erasmus nggak? Yes, aku diperhadapkan dengan satu Pak Erasmus. Tapi saudaraku, saya hanya berlutut dan saya bilang, Tuhan, bantu iman saya. Selama ini saya tidak pernah lihat kekurangan. Kali ini saya minta Engkau bantu iman saya sekali lagi. Saudaraku tahu, saya tahu Tuhan pasti beri, tapi yang perlu dari dia itu penyediaan itu, saya perlu ada iman. Jadi saya minta daripada Tuhan pewahyu. Saya bilang, God give me a revelation yang bisa menguatkan, yang bisa membangkitkan iman saya. Nah, saudara itu setelah beberapa hari, setelah beberapa minggu, setelah beberapa bulan berlutut, satu hari saya dapat pewahyu. Dan pewahyu itu bangkit dalam diri saya. Singkat ceritanya, hari ini Clarissa ada dalam sekolah kedokteran. Saya tidak tahu caranya gimana, tapi dia bisa terbiayai 330.000. Ada beasiswa, ada grant, ada orang yang sponsor. Masuk akal. Tapi itu menjadi satu batu peringatan bagi saya. If I didn't have this Pak Erasmus, hari ini saya tetap takut dengan posisi keuangan saya. Tapi hari ini saya mau katakan, saya tidak takut. Saya tidak takut dengan masa tua saya tidak cukup. Saya tidak takut karena saya sudah mengalami. I have got stories to tell. I've experienced God's stories. 330.000 itu bisa terpercaya semua. Itu menjadi satu batu peringatan bagi saya. Kesempatan untuk mukjizat, kesempatan untuk God stories, kesempatan untuk kita teruji, kesempatan untuk kita tertumbuh dalam karakter Kristus, kesempatan untuk kita mendekat kepada Allah, kesempatan untuk kita mengembangkan otot Tuhan. Saya tutup dengan cerita ini. Satu hari, satu anak ketemu sebuah kepompong. Tahu kepompong ya? Yang caterpillar mau jadi kupu-kupu, itu harus lewat tahap kepompong. Nah, dia perhatikan kepompong ini beberapa hari. Dia tunggu kerana dia kepingin melihat ulat yang keluar daripada kepompong itu. Satu hari tiba-tiba dia lihat ada kepompong itu, dan dia mulai bisa lihat ulat yang ada di dalam kepompong itu.
Nah, dia perhatikan ulat itu begitu sulit beberapa hari coba untuk keluar dari kepompong itu, tapi nggak bisa. Hari demi hari dia lihat, kok belum breakthrough, kok belum pecah, kok belum buka kepompong itu. Nah, anak ini hatinya baik. Dia berbelas kasihan dengan kepompong, melihat struggle-nya. Dia putuskan dia mengambil sebuah gunting. Dan dia mau bantu kepompong ini. Dia ambil gunting dan dia mengguntingi benang-benang yang terakhir yang menghalangi kepompong ini dari ulatnya dari bisa keluar dari kepompongnya. Akhirnya dia senang sekali karena caterpillar itu berusaha keluar free. Tapi saudara, Anda tahu, dia menemukan ulat ini seumur hidupnya lumpuh dan tidak bisa terbang. Menjadi sebuah kupu-kupu, tapi sebuah kupu-kupu yang merangkak, tidak pernah terbang. Gara-gara dia nggak struggle. Struggle itu create strength. Struggle itu ada baiknya. Saya tutup dengan mengatakan, ayo, cuma Tuhan ke depannya tahun 2002 kita mau lihat Erasmus dalam kehidupan kita dari sudut pandang Yakobus. Berbahagia, bersukacitalah, anggaplah satu keuntungan, karena itu bisa mendatangkan baik kepada Anda, dan itu adalah kesempatan